Terus waktu Eko keluar dari tenda, dia itu ngelihat ada sapi di sekitar jarak 7 meteran. Ada sapi. Terus waktu dia senter, sapinya itu hilang. Sapinya hilang. Kemudian pas senternya dia kasih mati, tiba-tiba suara sapinya itu sudah jauh. Mau gitu. Jauh suara sapinya. Nah, mulai di situ Dron mulai takut gitu. Kemudian mereka itu diskusi. Sebetulnya kejadian-kejadian begini ini apa salahnya orang gitu kan? Otomatis orang itu berpikiran yang sudah negatif gitu. Mereka diskusi mungkin kesalahannya itu waktu kita di Pumaguo gitu. Jadi pas kita di Pumaguo itu kita itu teriak-teriak. Jadi waktu perjalanan itu nggak bergerombol, nggak, tapi ada yang jauh, ada yang sudah duluan, ada yang jalannya lambat, jadi ketinggalan sekali gitu. Otomatis kita teriak-teriak, "Woi, tunggu, woi, ada di mana?" gitu. Otomatis teriak-teriak begitu. Nah, mulai dari situ kita briefing. Jadi itu bangunin teman-temannya, termasuk saya, dibangunin, kita briefing, diskusi. Kalau ada apa-apa, mending langsung bilang break, jangan teriak-teriak lagi gitu. Nah, di situ mulai, kemudian kita bilang nanti jam 11 ataupun jam 12 kita mulai lanjut jalan gitu, untuk meminimalisir waktu supaya nggak terlalu pagi sampai di Desa Pinogo itu. Kita prepare, kemudian alat-alat kasih masuk dalam carrier semua, dalam tas. Setelah itu kita buka webbing guna untuk saling mengikat gitu. Siapa tahu ada yang sudah capek, supaya antara jarak satu sama lain itu gak saling berjauhan dan gak saling egois. Ada yang duluan, ada yang jalannya lambat sehingga ketinggalan. Posisinya kan kita jalan malam ini kan gitu. Nah, di perjalanan itu kita dapat padang ilalang, jalan terus. Kemudian Maman Jibu itu melihat perempuan pakai baju merah, gaun merah, kemudian mulutnya itu sampai di telinga, mulutnya lebarnya itu. Kemudian Maman Jibu berdoa, kemudian cerita dengan ini perempuan ini. Mungkin Maman Jibu ada sedikit ilmu, nggak tahu yang gimana tuh, dia cerita, ngomong sama ini makhluk ini tuh, bilang, "Orang ini niatan baik, jadi jangan ganggu orang tidak ganggu kalian, jadi jangan halangi orang punya perjalanan." Gitu. Hilang ini si cewek ini yang pakai gaun merah ini. Kemudian di situ bingung, kenapa kok ada makhluk itu sampai nyamperin orang, sampai mewujudkan diri gitu, sampai mau Jibu lihat gitu. Cek percek, ternyata si Pinta hantu mens gitu. Kemudian kita tanya, "Kamu mens dari kapan?" Dia bilang, "Dari tadi sore." Kemudian sudah pakai pembalut? Sudah pernah ganti pembalut? Sudah. Kemudian pembalutnya di mana? Dia simpan di kresek, kemudian dia buang. Enggak dia tambun, enggak dia apa, cuma dia langsung buang. Itu di samping sungai katanya itu. Langsung dia buang. Nah, mulai dari situ sudah panik kan? Sudah panik, bagaimana ini? Sudah banyak kesalahannya orang yang bikin. Itu. Kemudian Manju bilang, "Ya sudahlah, nanti pas pulang kita cari sama-sama itu pembalut itu, kemudian kita bawa turun, kalau enggak perang tanam." Gitu. Orang semua itu sudah berpikiran yang
ya sudahlah, kalau misalnya mereka gangguin torang ya memang torang salah gitu kan, memang torang salah. Pokoknya pas perjalanan itu Apinta Antu ini tiba-tiba langsung duduk, mungkin capek atau bagaimana pemikirannya orang kan, langsung duduk. Ternyata tiba-tiba dia menangis. Langsung Isran bilang kayaknya kesurupan dia ini, kesurupan. Biarlah, pokoknya jangan ada yang nyentuh dia, biar dia nangis, biar dia ketawa, terserah dia berekspresi seperti apa, yang penting jangan sampai kena hipotermia gitu. Itu patokannya orang. Kemudian itu bilang sama Eko ambilkan bawang merah. Itu sudah oleskan di kakinya, kemudian digosok di hidungnya. Dan saya itu paling benci yang namanya minyak kayu putih. Itu daripada saya nyium minyak kayu putih kemudian muntah-muntah, kemudian saya kesurupan lebih parah. Jadi dengan sadarnya saya lepas webbing dari pinggangku, saya lepas webbing. Kemudian Apinta sudah dikasih minyak kayu putih, dikasih bawang merah, bawang putih, dan yang lain-lain supaya nggak lebih parah lagi kan. Kemudian saya ini suka kencing. Saya agak nyorong ke sebelah kanan waktu itu, agak jauh dari teman-teman. Saya kencing itu di bawah pohon bambu, dan tidak tahu kenapa, tidak ada angin, tidak ada hujan, pohon bambunya itu gerak sak. Dengan spontanitas perlindungan diri, saya langsung lari sambil ngomong, ya Allah kenapa ini, saya bilang begitu, kenapa ini. Pas sampai di tempat pertama, saya sudah nggak lihat teman-teman. Saya panggil teman-teman, nggak ada yang nyaut. Pokoknya sudah saya cari, pokoknya patokannya saya itu Pinta itu duduk di samping gundukan tanah, nyender di situ dia. Dan itu gundukan tanah jelas saya lihat di depan muka aku ini, ada itu gundukan tanah. Dan teman-teman ini tidak ada. Pemikiranku itu teman-teman sudah duluan dan saya ditinggal gitu. Saya sudah nyari ke sana kemari, dan saya pulang-ulang ke gundukan tanah itu patokan. Tiba-tiba Eko datang menepuk di bawah. Bang, Karisik kenapa di sini? Dibilang begitu. Ternyata teman-temanku itu jaraknya 15 menit dari jarak saya. Jauh itu, 15 menit. Kendati Eko ini nyusulin saya. Dibilang saya itu teriak-teriak nyariin mereka gitu. Dan saya itu tidak tahu, saya tidak lihat mereka. Saya digelapkan mataku. Saya bilang waktu belum ketemu Eko ini, ya Allah jangan sampai saya macam Ramdan hilang di tengah hutan. Saya mau hidup bagaimana ini di hutan. Itu waktu pendakian lain ya? Waktu pendakian lain itu. Kemudian alhamdulillah dapat Eko. Saya diajak ke teman-teman. Saya ikat lagi webbing kuat-kuat, jangan sampai saya hilang. Itu. Posisi kan saya paling depan. Itu. Mulai jalan lagi. Pinta sudah sadar, sudah minum air dan sudah mulai fit lagi, sudah bisa jalan. Kemudian mulai dapat pintu gerbang. Itu jam 3:30 subuh. Dapat pintu gerbang. Belum dapat pintu gerbang, baru dapat tugu. Nah, tugunya itu gambarnya itu Pulau Sulawesi. Itu besar tugu. Pulau Sulawesi. Gitu. Kemudian kita foto-foto di situ. Dan tidak disengaja ternyata ada sosok hitam besar samping tugu. Enggak. Kita kan fotonya saya duduk di atas tugu. Itu duduk di atas tugu dengan Ito. Kemudian Isran di sebelah kirinya Pinta di tengah, di sebelah kanannya itu Maman Jibu. Pas Eko foto jepret, otomatis kan ada blitz, ada sosok tinggi besar
gitu. Yang kelihatan cuma dari dada sampai kaki, kepalanya nggak kelihatan kan, cuma sebatas itu kan. Itu langsung dia teriak, bang, apa ini hitam bang, dia bilang gitu, macam kaki dengan perut, dia bilang begitu. Dengan spontanitas langsung ikat webbing masing-masing, terang langsung lari sama-sama itu sampai dapat gapura. Itu gapura tulisannya selamat datang di desa Pinogu, tapi pakai bahasa Gorontalo, medok, bahasa Gorontalo asli. Itu yang tahu bahasa Gorontalo itu ada Maman Cibu, Ito, Isran, Apinta. Cuma kamu yang nggak tahu ya? Saya dengan Eko nggak tahu. Itu kemudian orang pikir ini, desa Pinogu ini sudah dekat gitu. Ternyata di pintu gerbang itu baru masuk, baru bagaimana ya, masih jauh, ternyata masih sekitar 13 kilo 13 kilo. Sehingga ya orang istirahat di situ, istirahat sebentar lantaran capek lari. Nah, di situ sudah jalannya itu sudah kerikil, batu-batu kerikil itu tertata rapi gitu, batu-batu kerikil. Istirahat, kemudian ada oma-oma, nenek-nenek datang itu. Kemudian ditanya pakai bahasa Gorontalo, lo ngolah uti, bilang gitu, bapak kamu gitu. Uti itu ngapain di sini? Iya, ngapain di sini? Bapak kamu di sini gitu. Lo ngolah uti. Baru ini Ito bilang, terang mau ke Pinogu oma, kira-kira masih jauh. Dia bilang, tidak usah ke Pinogu, pulang saja, bilang begitu. Terang sudah terlanjur jauh oma, dibilang begitu, sudah terlanjur jauh. Jadi sayang sedikit lagi mau dapat ini kampung Pinogu. Kemudian oma bilang, "Dek iyo, pergi saja. Kalau misalnya pergi ke sana, kasih baik itu kelakuan." Bilang gitu. Baru si Isran bilang, "Iya oma, terang baik-baik." Oma langsung jalan terus nggak tahu kemana. Tapi bayangkan saja, nenek-nenek sudah tua, bongkok bawa kayu bakar itu ke sana, arahnya ke hutan, sedangkan sudah dapat kayu bakar. Mau dibawa kemana nih kayu bakar kalau bukan ke kampung kan? Tapi arahnya ke hutan itu, menjauh daripada itu menjauh dari gapuranya. Itu nanti terpikir itu ketika sudah sampai di desa Pinogu, kenapa oma tadi itu bawa kayu bakar ke hutan, bukannya ke hutan cari kayu bakar kemudian dibawa ke kampung, tapi dia bawa kayu bakar itu dari kampung ke hutan. Gitu, baru terpikir di situ. Nah, perjalanan terus. Nah, di situ setelah dapat nenek itu aman perjalanan, kemudian dapat rumah pertama itu. Nah, di situ ada Alfamart. Ada Alfamart, kios kecil. Heran ya, Alfamart di tengah-tengah hutan. Ada kios. Oke. Ada kios di situ. Kita sampai di rumah pertama itu jam 6:30 pagi. Nah, di situ kita istirahat, makan pisang goreng. Itu sudah senang hati, sudah dapat rumah. Dapat rumah pertama. Di situ memang kalau misalnya ada orang-orang pengunjung pendatang begitu, memang singgahnya di situ. Dan orang ceritakan semua kejadian yang aneh itu sama tuan penjual pisang goreng. Dia bilang sudah memang begitu, yang namanya di hutan kearifan lokal itu memang masih kental gitu. Kalau misalnya kalian niatnya baik mau kemari, mereka tidak bakalan ganggu. Tapi kalau misalnya niatnya kalian sudah buruk, secara tidak langsung mereka langsung istilahnya supaya tidak melanjutkan perjalanan gitu. Oh, jadi begitu ibu ya.
Kemudian ditanya, tujuannya kalian kemari ini untuk apa? Terang bilang untuk bikin video dokumentasi supaya desa Pinogo itu terekspos, supaya dikenal dengan orang luar, bukan cuma orang Gorontalo yang tahu kalau desa Pinogo itu ada gitu. Jawabannya apa? Orang di Pinogo itu tidak mau dijamah dengan orang lain selain orang Gorontalo gitu. Bahkan orang Gorontalo saja masih banyak yang belum pernah kemari. Kenapa mesti orang luar yang kemari? Kenapa ada desa Pinogo? Lantaran dulu ada penjajah, makanya mereka lari di desa Pinogo itu, di dalam hutan.